Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Oke anak-anak, ibu absen dulu ya. Anggi hadir, Salsa hadir, Dion hadir, Rani hadir, Fajar hadir. Oke, hari ini hadir semua ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah. Mengapa sih Bu kita harus belajar tentang kejujuran, amanah, dan istiqomah? Karena kita sebagai makhluk sosial, kita sebagai makhluk Allah diciptakan untuk selalu berdampingan dengan orang lain. Oleh karena itu, kita sudah tentunya ingin hidup dengan damai, sudah tentunya ingin hidup dengan keharmonisan. Siapa sih yang ingin hidup dengan penuh kebencian? Tidak ada, bukan? Oleh karena itu, suatu hidup yang harmonis itu tumbuh dari kejujuran. Oleh karena itu, anak-anak, mari kita tanamkan pada diri kita, pada hati kita, sikap jujur sejak dini. Kenapa Bu? Kok harus pada hati kita? Iya anak-anak, karena kejujuran itu berasal dari hati nurani kita. Apabila kita melakukan sesuatu sesuai dengan hati nurani kita, itu artinya kita sudah melakukan kejujuran. Tetapi jika kita melakukan sesuatu tidak sesuai dengan hati nurani kita, itu tandanya kita sudah melakukan dusta. Apabila kita berdusta, itu tandanya kita sudah berbohong. Baik anak-anak, jujur itu adalah suatu hal yang mahal. Karena apa? Karena tidak semua orang mampu melakukannya. Karena dengan kejujuran, kita akan mampu mendapatkan suatu kepercayaan dari orang lain. Dan kepercayaan itu tidaklah mudah untuk didapatkan. Ketika kepercayaan orang lain sudah diberikan kepada kita, jangan pernah kita sia-siakan. Karena ketika kepercayaan itu hilang, kita akan sangat sulit untuk mendapatkannya kembali. Lalu anak-anak, sebenarnya apa sih jujur itu? Iya, betul sekali. Jujur itu adalah kesesuaian, kesamaan antara apa? Antara perkataan dan perbuatan kita. Semuanya yang kita katakan sesuai dengan apa yang telah terjadi, tidak dibuat-buat. Dalam hal ini, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari yang berbunyi, An Abdillah bin Mas'udin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah, yang artinya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Oleh karena itu anak-anak, mari kita belajar untuk melakukan kebaikan meskipun dari hal yang terkecil. Kita belajar dari diri kita sendiri untuk melakukan kejujuran. Ibu tahu anak-anak, dan ibu yakin sejak kecil ibu kalian, orang tua kalian sudah pasti mendidik kalian untuk bersikap jujur. Tapi entah mengapa semakin besar, semakin tumbuh anak itu, sikap jujurnya mulai luntur. Anak-anak mulai mengenal tentang kebohongan. Padahal kita ketahui bahwa bersikap jujur itu adalah suatu akhlak yang
oleh agama kita, agama Islam. Namun, mengapa anak zaman sekarang sudah tidak lagi seperti dulu? Sudah tidak lagi seperti masa ia kecil. Oleh karena itu anak-anak, kita hari ini diajarkan untuk berkata sejujur-jujurnya. Jika itu adalah suatu kebenaran, maka sampaikan dengan benar. Jika itu adalah suatu kesalahan, maka sampaikanlah juga sesuai dengan kebenaran yang kalian ketahui. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada surah Al-Baqarah ayat 42 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Yang artinya, dan janganlah kamu campur adukan kebenaran dengan kebatilan, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran sedangkan kamu mengetahuinya. Jadi anak-anak, ibu berpesan kepada kalian, apabila kalian atau bahkan ibu sendiri ketika mengetahui kebenaran, mari kita ungkapkan. Apabila kita mengetahui suatu keburukan, tidak apa-apa, kita ungkapkan juga jika itu memang harus kita ungkapkan. Jangan sampai kita menyembunyikan sesuatu kebenaran. Anak-anak, dalam sebuah kejujuran itu terdapat suatu hikmah. Apa saja itu hikmahnya anak-anak? Yang pertama, kita akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Yang kedua, kita akan mempunyai banyak teman. Dan yang ketiga, kita akan mendapatkan hidup yang tentram, hidup yang damai. Oke anak-anak, dari sini ada yang ingin ditanyakan sebelum ibu lanjut ke materi selanjutnya? Ya, silahkan. Iya, jadi gini anak-anak, meskipun itu adalah uang ibu, sudah pasti uang itu sebenarnya ditaruh di tempat itu yang biasanya di mana tempat kita mengambil uang. Tapi akan lebih baiknya jika kita minta izin dulu kepada ibu. Bu, saya mau mengambil uang segini untuk jajan. Itu akan lebih baik daripada kita langsung mengambil tanpa bilang kepada ibu. Ya, kalau ibu tidak mencari, kalau ibu sedang membutuhkan uang, bagaimana? Bisa dimengerti anak-anak? Oke. Ada yang ingin bertanya lagi?
hanya berkelompok. Orang yang seperti ini belum bisa dikatakan sebagai orang yang amanah, karena orang yang seperti ini belum bisa bertanggung jawab dengan tugasnya sendiri. Anak-anak, jangan dikira amanah itu hanya kepada sesama manusia saja. Tidak. Amanah itu ada 3, anak-anak. Yang pertama adalah amanah kepada Allah. Yang kedua, amanah kepada sesama manusia. Dan yang ketiga adalah amanah kepada diri sendiri. Amanah kepada Allah artinya kita menjalankan segala sesuatu perintah yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya. Apabila kita sudah melaksanakannya, berarti kita sudah tergolong orang yang amanah. Seperti apa? Ketika kita melaksanakan sholat 5 waktu, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah puasa, apabila kita sudah melaksanakan itu semua, berarti kita tergolong orang yang amanah. Kepada sesama manusia, seperti apa? Semisalnya, kita atau gini, kalian ya di sini sebagai pelajar, ibu berpesan kepada kalian, nanti sampaikan kepada orang tua kalian bahwa besok akan ada pertemuan wali murid dan perwakilan wali murid diharapkan untuk datang ke sekolah. Dan tugas kalian adalah menyampaikan pesan ini kepada orang tua kalian. Apabila nanti kalian menyampaikannya, itu tandanya kalian adalah orang atau murid yang tergolong amanah. Hal ini sudah sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada surah An-Nisa ayat 58 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu untuk menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Itu yang terakhir adalah amanah kepada diri sendiri. Jadi artinya di sini kita bisa menggunakan kemampuan yang kita miliki untuk menjaga kelangsungan hidup kita. Dimana ini sesuai dengan firman Allah yang terdapat pada surah Al-Mu'minun ayat 8 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un. Yang artinya dan sesungguhnya dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanah-amanah dan janjinya. Anak-anak, orang yang mempunyai sikap amanah sudah pasti dia akan dipercaya oleh orang lain. Karena orang yang amanah sudah pasti bisa menjalin hubungan dengan orang lain secara baik. Selain itu, orang yang amanah akan mendapatkan simpati semua orang. Dan yang terakhir, orang yang mempunyai sikap amanah, dia akan sukses dalam hidupnya dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Selanjutnya kita akan membahas tentang istiqomah. Apa itu istiqomah, anak-anak? Apa ya? Iya, betul sekali. Istiqomah itu kukuh pendirian kita terhadap segala sesuatu yang kita yakini. Jadi anak-anak, istiqomah itu adalah pada intinya segala sesuatu yang kita lakukan secara terus-menerus. Kita sebagai orang muslim, termasuk kalian sebagai pelajar, kalian harus memiliki atau kita semua harus memiliki sikap istiqomah. Kenapa? Dengan istiqomah, hidup kita akan menjadi lebih baik. Dengan istiqomah, segala sesuatunya akan terarah. Orang yang melakukan istiqomah, dia tidak akan khawatir dalam hidupnya, dia tidak akan sedih dalam hidupnya. Kenapa? Karena hal
ini sudah difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahqaf ayat 13 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Sudah jelas anak-anak bahwa orang yang sudah istiqomah tidak akan pernah merasa khawatir akan segala sesuatunya. Dia tidak akan merasa sedih. Karena apa? Karena Allah sudah menjamin keselamatan mereka. Anak-anak, orang yang melakukan istiqomah itu akan dijauhkan oleh Allah dari rasa takut dan rasa sedih. Karena apa? Orang yang sudah istiqomah, dia sudah bisa mengendalikan dirinya. Ketika dia bersedih, dia tidak akan berlarut-larut dalam kesedihannya. Dan tidak hanya itu, orang yang istiqomah akan mendapatkan kesuksesan dalam hidupnya karena ketekunan dan keuletannya. Dan yang terakhir, orang yang istiqomah itu akan selalu dilindungi oleh Allah. Bagaimana anak-anak? Materi kali ini sangatlah mengajarkan banyak hal pada kita yang akan bisa kita terapkan kepada kehidupan kita sehari-hari. Oke anak-anak, perhatikan gambar di sini. Di sini ibu mempunyai 3 gambar, yang mana ibu akan membagi kalian menjadi 3 kelompok. Kelompok 1 mendapatkan gambar A, kelompok 2 mendapatkan gambar B, dan kelompok 3 mendapatkan gambar C. Tugas kalian adalah menulis apa yang kalian pahami dari gambar-gambar ini. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya jawaban dari gambar-gambar ini. Ibu beri waktu 5 menit. Oke, sudah anak-anak? Mari kita bahas bersama-sama. Untuk gambar A adalah kelompok 1 ya. Di sini sudah terlihat bahwa gambar ini menunjukkan gambar amanah. Di sini terlihat 2 orang bersalaman. Jawaban dari kelompok 1 adalah orang ini sudah percaya pada orang lain. Betul? Maksudnya apa? Jadi, orang yang satu bercerita tentang masalahnya kepada orang yang satunya. Dan orang yang satunya sudah semestinya menjaga rahasia itu agar tidak bocor kepada siapapun. Dan akhirnya mereka berjabat tangan sebagai tanda bahwa mereka setuju. Itulah contoh dari amanah. Untuk kelompok B, untuk kelompok 2 yaitu gambar B, di sini terlihat 2 anak sedang mengerjakan tugas. Yang satunya fokus pada bukunya dan yang satu lagi menengok jawaban temannya. Ini artinya apa anak-anak? Di sini menunjukkan bahwa anak di gambar ini tuh melakukan suatu tindakan yang tidak jujur. Tidak jujur kenapa? Bisa dilihat anak yang menengok jawaban temannya itu adalah anak yang tidak jujur karena dia tidak mengerjakan soal sesuai dengan pemikirannya sendiri. Kita lanjut kepada kelompok 3. Ada gambar
dia istiqomah dalam belajar, itu akan memudahkan dia dalam mencapai tujuannya, dalam mencapai cita-citanya. Dan benar, suatu ketika ada anak yang sedang melaksanakan ujian dan ternyata ujiannya dimudahkan, tetapi anak ini berpikiran bahwa dia bisa karena dia istiqomah belajar. Anak-anak, istiqomah itu boleh, tetapi pemikiran yang seperti ini itu yang tidak boleh. Karena kita bisa itu bukan karena kita yang rajin belajar, kita bisa itu karena kehendak dari Allah. Istiqomah belajar itu hanyalah suatu perantara kita untuk mencapai tujuan kita. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Oke, anak-anak, kita hari ini sudah berdiskusi tentang jujur, amanah, dan istiqomah. Dan dari diskusi kali ini, Ibu rasa kalian semua sudah memahami materi yang telah Ibu jelaskan. Semoga kali ini materi yang telah kita pelajari hari ini tidak hanya kalian pahami saja, namun bisa kalian terapkan pada kehidupan sehari-hari kalian di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Jadi anak-anak, berusahalah untuk bersikap jujur dalam hal apapun dan dalam keadaan apapun. Sekecil apapun itu, berusahalah untuk jujur. Orang yang jujur sudah pasti dia akan amanah. Ketika seorang sudah jujur dan amanah, insya Allah dia akan berusaha untuk istiqomah. Anak-anak, hal-hal tersebut, kejujuran, istiqomah, dan amanah adalah suatu hal kebaikan yang disukai oleh Allah. Mari kita melakukan hal tersebut untuk memenuhi perintah Allah. Oke anak-anak, mungkin pembelajaran kali ini Ibu cukupkan sampai di sini. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada kali ini, Ibu ingin berpesan, teruslah kalian berbuat kebaikan dimanapun dan kepada siapapun, baik itu dilihat orang ataupun tidak dilihat orang. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran Ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Oke anak-anak, pembelajaran cukup sampai di sini. Kita ketemu minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.